Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Jumpa lagi di dalam Lawatan Hati. Lawatan Hati hari ini bertemakan Sudah Selesai. Bacaan Injil kita terambil dari Yohanes, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, ketika Yesus berkata sudah selesai, apa yang dimaksudkan oleh Yesus sudah selesai? Yang pertama, yaitu Yesus mau berbicara tentang karya penebusan Yesus di dalam dunia ini. Karya Yesus penebusannya, yaitu mulai dari kelahirannya sampai dengan kematiannya, itu sudah dilakukan oleh Yesus. Dari awal sampai akhir, sudah selesai. Yesus berkata sudah selesai, berarti karya penebusan yang Yesus lakukan di dalam dunia ini memang benar-benar sudah selesai. Dan saudara, sudah selesai yang kedua itu memiliki pengertian bahwa karya Yesus yang ada di dalam dunia ini, yang Yesus lakukan dari awal sampai akhir, dari kehidupannya di dalam dunia ini, sampai kepada kematiannya, bukan saja sudah selesai, tetapi sudah sempurna. Saudara, sudah sempurna ini mengingatkan kepada kita semua bahwa karya Yesus di atas kayu salib itu adalah sempurna bagi saudara dan saya. Sempurna yang Yesus lakukan dan sempurna dampak dari pengorbanan Kristus bagi saudara dan saya, yaitu menebus dosa-dosa kita dengan sempurna. Saudara, pemahaman sempurna itu berarti tidak perlu ditambahkan. Karya penebusan Kristus itu sudah selesai, sudah sempurna, dan tidak perlu ada penambahan apapun juga. Saudara, ini sangat penting sekali, karena seringkali banyak orang-orang mau menambahkan karya-karya penebusan Kristus. Dan yang ketiga, saudara, kalau kita katakan sudah selesai, itu mau berbicara tentang ketaatan Kristus. Ketaatan Kristus kepada Bapa untuk melakukan kehendak Bapanya itu sudah selesai, sudah tuntas. Jadi saudara, ketika Kristus ada di dalam dunia ini, kita percaya bahwa Kristus mengalami pergumulan yang begitu beratnya ketika ia harus berhadapan dengan maut atau berhadapan dengan kematian. Saudara perhatikan ketika Kristus berada di Taman Getsemani, ada pergumulan berat yang Kristus katakan kepada murid-muridnya. Ketika ia akan menghadapi kematiannya, ia berdoa kepada Bapa. Sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini, yang tahu akan kematiannya begitu berat, ia berdoa kepada Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tetapi dia akhiri, bukan karena kehendakku, tetapi karena kehendakmu. Di sini kita melihat bahwa Yesus itu menjalankan ketaatannya kepada kehendak Bapanya, bukan kepada kehendak dirinya sendiri. Yesus tahu, Yesus harus melakukan kehendak Bapanya. Apapun yang ia akan hadapi, ia percaya ia sedang menjalankan kehendak Bapanya, dan dia sudah jalankan itu dengan baik dan sudah selesai.
Saudara, apa yang dilakukan oleh Kristus itu semua sudah selesai, semua sudah tuntas. Penebusan yang Kristus lakukan itu sudah sempurna. Oleh sebab itu, saudara, mari kita belajar dari perkataan sudah selesai ini. Kita belajar bagaimana ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita sudah ditebus, kita mengucapkan terima kasih kepada Kristus. Kita sudah tidak menjalani hukuman dosa karena dosa-dosa kita. Kita katakan kepada Tuhan, puji Tuhan, karena Kristus telah menanggung semuanya itu. Tetapi ketika saudara dan saya hidup di dalam dunia ini, kita sadar bahwa kita diutus oleh Kristus untuk menjadi berkat bagi banyak orang ketika kita ada di dalam dunia ini. Itu berarti saudara dan saya harus menjalankan karya-karya Allah yang kita hidupi di dalam dunia ini harus sampai selesai. Sampai selesai itu berarti sampai akhir kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita diutus oleh Tuhan di dalam dunia ini, maka karya-karya pelayanan kita kepada Tuhan itu harus kita tuntaskan, itu harus kita selesaikan dengan baik. Jangan mudah menjadi orang Kristen yang putus asa. Jangan mudah menjadi orang Kristen yang patah semangat ketika ada orang lain yang mungkin membuat kita menjadi patah semangat dan tidak ingin melayani lagi. Tetapi mari kita menjadi orang-orang yang sadar betul bahwa kita ini adalah orang yang mau meneladani Kristus. Mau meneladani Kristus itu berarti kita sadar bahwa kita mesti taat untuk menjalankan kehendak Bapa di dalam dunia ini. Dan ketaatan itulah yang akan membuat saudara dan saya dapat setia sampai akhir kehidupan kita. Mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih kalau saya diberi kesempatan untuk melayani di dalam dunia ini. Tetapi berilah kekuatan kepada kami semua ya Tuhan, untuk kami dapat menyelesaikan setiap tugas perutusan-Mu di dalam dunia ini. Kami ingin menuntaskan tugas pelayanan kami di dalam dunia ini. Kami ingin taat kepada kehendak Bapa. Dan kami sadar bahwa biarlah nama Tuhan kami terus permuliakan melalui hidup kami. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian.